Warga Pipin Salam dan salam sudah selalu banyak kita hadirkan. Istilahnya berkesinambungan bersamaan untuk pemilihan sabar. Tapi untuk cara pengolahannya kalau antibiotik harus dan wajib ditambah tangan dulu Bu. Ditambah tangan. Pengelolaan limbah farmasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ialah agar mahasiswa apoteker angkatan 34 ini dapat berpartisipasi serta berperan aktif dalam kegiatan sosial, di mana meningkatkan kepedulian dan derajat kesehatan masyarakat. Tema dari kegiatan ini ialah pengelolaan limbah farmasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Itu limbah farmasi menurut literatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 13 Tahun 2020, limbah farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D yaitu limbah yang berasal dari obat-obatan yang kadaluarsa, obat-obatan yang terbuang karena batch yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi. Pencemaran lingkungan biasa disebabkan oleh limbah farmasi yang menjadi perhatian global. Limbah ini dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat. Sumber limbah farmasi di lingkungan biasa dengan pembuangan obat yang rusak dan kadaluarsa yang sebelumnya tidak dikelola atau dikelola dengan buruk. Pemusnahan obat salah satu standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di rumah sakit, apotek, dan puskesmas. Pemusnahan ini dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah apoteker berperan untuk memberikan konseling atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembuangan obat yang baik dan benar. Kemudian berikut bahaya ketidakpedulian akan pengelolaan limbah farmasi. Untuk yang pertama, obat-obatan yang telah kadaluarsa ini harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan masyarakat seperti halnya keracunan, kemudian memperparah kondisi pasien sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua, obat yang dibuang dengan sembarangan juga dapat mencemari lingkungan. Sehingga diperlukan informasi yang lebih kepada masyarakat supaya mengetahui cara yang benar dalam pembuangan limbah obat sediaan farmasi. Bahaya ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan limbah farmasi itu ialah obat yang sudah kadaluarsa tidak boleh dibuang dengan sembarangan karena hal tersebut akan menjadi celah bagi oknum dengan peredaran obat palsu dan dapat membahayakan masyarakat. Contoh halnya, jika obat dibuang ke tong sampah, menjual obat tersebut ke masyarakat sehingga digantilah expired date yang awal mulanya expire itu tahun 2023 diubah menjadi tahun 2025. Itu sangat membahayakan masyarakat. Kemudian obat kadaluarsa ini dijual kembali ke pasaran dengan kemasan yang baru dan mengubah tahun kadaluarsa obat sehingga seolah-olah obat tersebut belum kadaluarsa. Yang saya sebutkan tadi, expired date yang asalnya 2023 menjadi 2025 kemudian dijual belikan. Peredaran penjualan obat kadaluarsa mengancam kesehatan, maka obat tersebut harus segera dimusnahkan, bukan malah diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyimpanan obat sebelum dimusnahkan. Obat-obatan yang telah kadaluarsa disimpan terpisah dengan obat-obatan yang masih dapat digunakan. Nah, untuk obat-obatan yang masih dapat digunakan bisa disimpan di lemari atau bisa disimpan di kotak obat jika di rumah memiliki kotak obat. Kemudian simpan obatnya harus terhindar dari cahaya matahari langsung dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak.
sampai sekarang teh ayo acara aku gitu mau terus ya. Baik Bapak Ibu, akhirnya sudah sampai di penghujung acara pada hari ini.